Ya, halo selamat malam. Nama saya Dita. Saya saat ini sedang ada di Tasikmalaya. Hari ini tanggal 22 Desember 2020 saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah diajukan sama Kania, yang nanti akan saya ulangi jawab setahun sekali. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau muka saya jadi kuning seperti ini karena mungkin kurangnya pencahayaan di kamar saya di rumah. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, selama setahun ini mungkin salah satu exciting experience itu ketika diminta untuk membuat skrip naskah sambutan untuk MM atau Mas Menteri gitu. Karena sambutan itu adalah salah satu program unggulannya beliau gitu, dan itu terjadi sekitar bulan Oktober ya. Dan surprisingly-nya dia mengemukakan hampir semua yang saya ketik gitu dengan improvisasi, dan hanya sedikit saja improvisasinya, dan tanpa teks sih kalau saya lihat seperti itu. Oke. Sebenarnya saya ingin 2020 itu sebenarnya saya ingin melakukan traveling sesungguhnya, traveling ke Asia Tenggara lah mungkinnya gitu. Dengan backpacker dan bukan di rumah sesungguhnya. So it is exhaustive, challenging, and still alive. Enggak 3 words sih ya, itu 4 words ya, nggak apa-apa lah. Honestly, hanya mungkin dia sudah di private sekarang, kemudian jadi saya lebih seringnya membuka Instagram akun-akun terkait saham. Ada paham saham, mengerti saham, terus ada Koko Cuan lagi, terus satu lagi itu aku lupa satu lagi apa akunnya ya, pokoknya terkait saham. Karena tahun ini saya sedang excited untuk belajar terkait saham, is Cupid, cinta untuk perempuan yang tidak sempurna. Nah, itu tulisan dari bos saya, Mbak Najila Shihab. Ya, saya mendapatkan buku itu ketika beliau ulang tahun. Beliau ulang tahun, tapi beliau yang ngasih hadiah itu buat saya. Ya, sekitar saya lupa tanggal berapa. Tanggal 12 September kayaknya, belum sih. Nah, padahal sebelumnya tuh saya udah order bukunya gitu sebenarnya, tapi ternyata buku itu malah dikirim gitu. Jadinya satu bukunya lagi menurut beliau tinggal kasihin aja ke girlfriend gitu, atau teman perempuan yang memang menurut kamu berhak mendapatkan buku itu. Oke. Of course berenang ya, berenang aja sebebasnya gitu kan. Ya udah, saya kan nggak bisa berenang, jadi if I can be fish, I will swim every day, every time my 47. Okay. I just wanna say thank you for survive. Thank you for did the best in your 20s or 30s gitu ya. Freedom mungkin ya, freedom to choose everything, freedom to choose what I want to spend with my money, what I want to expect in my relationship, and freedom to be me, freedom to be accepted by everyone who I want to.
I'm looking forward to be the better person. Ya, sepanjang tahun ini saya bersyukur karena sudah bertahan, sudah survive, sudah live my life in the best version of me. Ya, I just wanna looking forward to be better person. Ya, siap nggak siap? Harus siap untuk ditinggalkan. Ya, itu sih. Thank you. Halo, gue Nia. Sekarang tanggal 23 Desember 2020 dan gue lagi ada di rumah di Medan. Sekarang gue akan menjawab 10 pertanyaan dari Dita yang rencananya kita akan menjawab pertanyaan ini setiap akhir tahun. Ini tahun pertama. Well, kalau 1 kilo itu 2 pon bukan. Jadi 98 pon. Waktu gue ulang tahun di bulan Oktober, ada banyak terima bentuk kasih sayang dari teman-teman. Salah satunya yang berkesan itu Dita. Dia masak, kalau nggak salah ada sambal ati gitu ya, terus ada tempe. Dan itu pakai bumbu-bumbu khas Nusantara ya. Yang bikin gue emes adalah dia baru saja mengalami patah hati yang luar biasa. Dan dia masukin gue ati yang rasanya enak. Kebayang gak sih, lu lagi mess up banget, lu sendiri lagi bingung dengan apa yang lu alami, tapi lu masih sempat-sempatnya mikirin orang lain. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan ke gue bertahun-tahun yang lalu, gue akan menjawab macam-macam hal yang bisa saja tidak disebutkan oleh sebagian besar orang gitu ya. Cuman kalau sekarang kayaknya gue menginginkan hal yang sama seperti yang diinginkan oleh semua orang. Orang yang sayang sama gue, orang yang gue sayang, orang yang sayang sama Tuhan. Tentang orang-orang yang abai di luar sana di masa pandemi sekarang ini. Ya kalau di kosan di Jakarta sana paling sering kontak ya sama Nesya Fitriani, tetangga kosan. Ya sebenarnya rekan kerja juga sih, tapi biasanya kalau kita ngobrol nggak cuma tentang kerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi juga, saling menjagalah kita. Bisa dibilang ya pandemi yang menyerang mulai dari Maret sampai dengan sekarang ini itu adalah titik yang berat ya. Tapi kalau ditanya terendah, buat gue justru terjadi di awal tahun, itu sekitar di Januari. Kenapa? Karena di situ gue merasa kayak pikiran dan emosi gue itu dark banget. Gue berasa lost banget lah di situ. Justru malah setelah pandemi berjalan, gue pelan-pelan lebih ketemu sama diri gue. Expecto Patronum itu adalah salah satu mantra di Harry Potter yang kalau misalnya itu dirapalkan akan menghasilkan bentuk hewan yang bisa menghalau kegelapan. Kayaknya itu ya yang cocok untuk di tahun 2020 ini. Cahaya yang bisa menghalau kegelapan. Expecto Patronum. Mungkin 30%. Sebelum ini kayaknya gue akan bilang merasa dicinta itu kalau ketika orang melakukan sesuatu yang besar buat gue gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya hal-hal kecil apapun, perhatian sekecil apapun itu membuat gue merasa disayang sih. Even kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada yang ngirimin gue makanan ke kosan, minjemin duit gue.